balik lagi sama aku Rere. Sekitar 2 tahun kayak udah nggak aktif di YouTube lagi. Jadi aku mau comeback dan buat konten-konten lagi. Rencananya aku pengen bikin weekly vlog setiap Sabtu. Itu tentang kegiatan sehari-hari aku. Dan video spesial 1 atau 2 kali per bulan yang bakal ngebahas tentang diet, mental health, minimalis, atau kalian bisa kasih saran ke aku di komen di bawah ini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau water fasting ini sebenarnya sudah cukup populer dan ada beberapa orang yang sudah menjalankannya. Namun biasanya itu ya alasannya tuh berbeda, tergantung memang tujuannya itu apa. Nah, aku di sini ingin membahas tentang alasan beberapa orang untuk melakukan water fasting. Itu salah satunya adalah untuk spiritual atau religious reason, alasan keagamaan. Selanjutnya itu adalah untuk detox atau membuang racun-racun di dalam tubuh. Next itu untuk menurunkan berat badan, dan yang ini aku nggak rekomendasi banget karena dietnya itu kurang cocok untuk dilakukan dalam proses penurunan berat badan karena akan bahaya untuk kesehatan kalian karena badan kalian itu akan kekurangan cairan. Next itu adalah untuk mendapatkan manfaat kesehatannya sendiri dari water fasting. Dan yang terakhir adalah untuk mempersiapkan diri melakukan prosedur kesehatan seperti contohnya operasi dan lain-lain. Namun untuk pendapat aku sendiri ya, water fasting ini sepertinya alasan utamanya itu di kesehatannya, karena banyak banget nih studi yang mengaitkan water fasting dengan berbagai benefit yang mencegah resiko terkena kanker, jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, walaupun water fasting ini punya banyak manfaat bagi kesehatan, bagi tubuh kita, tapi ada beberapa orang yang tidak dianjurkan untuk melakukan water fasting, dan aku mau ngasih tahu kalian. Jadi kalau misalkan kalian ada di salah satu yang aku sebutkan setelah ini, aku sarankan kalian untuk tidak melakukan water fasting. Yang pertama itu adalah orang yang menderita asam urat. Selanjutnya itu orang yang menderita ginjal. Next, yang nggak boleh water fasting itu yang menderita penyakit diabetes, baik tipe 1 ataupun tipe 2. Selanjutnya itu yang mempunyai eating disorder atau gangguan pola makan, karena itu akan men-trigger kalian untuk lebih memperparah eating disordernya. Selanjutnya itu adalah lansia, wanita hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak. Bagi yang nanya berapa sih harusnya air yang dikonsumsi selama kita melakukan water fasting, itu sebenarnya disarankan per harinya 2-3 liter. Tapi untuk di hari kedua, ketiga, dan selanjutnya itu ditambah lagi karena kita nggak mendapatkan kandungan air yang biasa kita dapatkan dari makanan. Nah, sebelum aku bakal ngebahas lebih tentang water fasting ini, sekali lagi ini bukan anjuran saran untuk kalian melakukan diet. Nah, bagi kalian yang nanya apa aja sih yang boleh dikonsumsi saat water fasting, sebenarnya awalnya itu yang boleh dikonsumsi hanya air putih ya. Namun lama-kelamaan banyak banget orang memodifikasi water fasting ini sehingga yang bisa dikonsumsi itu yang pertama air putih, yang kedua ada kopi tanpa gula, ketiga teh tanpa gula, keempat itu air putih ditambah dengan garam, dan yang terakhir itu air kaldu tulang. Air kaldu tulang itu apa? Jadi itu adalah air rebusan tulang dan kalian bisa makan air rebusan itu. Karena ini aku pengen cerita tentang pengalaman aku. Selanjutnya jika kalian ingin melakukannya bisa konsultasi ke profesional, ke dokter. Dan ada saran kalau misalkan kalian melakukannya lebih dari 3 hari, itu harus benar-benar didampingi oleh ahli medis karena ini bakal bahaya banget. Jadi aku tidak menyarankan water fasting ini sebagai diet.
jangan ada yang pakai ini sebagai diet, karena walaupun turunnya banyak itu cuman water weight dan itu bakal bahaya banget bagi badan kalian karena akan menyebabkan kerusakan organ jika dilakukan secara lama, karena tubuh kalian itu akan kekurangan air. Sebelum cerita tentang water fast aku selama 3 hari, aku sebelumnya udah take notes apa aja yang aku rasakan hari sebelumnya selama 3 hari melakukan water fasting itu, dan 2 hari setelah aku melakukan water fasting. Aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalkan aku menjalankan water fasting ini dari tanggal 26 November sampai tanggal 29 November. Nah, saat tanggal 26 Novembernya ini aku ngasih notes kenapa aku ingin melakukan water fasting. Waktu itu jadi waktu aku sempat break itu aku sempat naik menjadi 76 kg dari yang awalnya 59 kg karena aku lagi merasa stres dan melampiaskan itu ke makanan. Sampailah ketika 76 kg aku merasa tidak ada yang gak beres nih sama aku. Nah, setelah itu aku memutuskan ingin balik lagi ke healthy eating. Tapi sebelum aku mau ngeriset itu, aku pengen coba dulu water fasting. Karena sebelumnya aku udah coba beberapa kali buat detox juga, tapi kayak cuma sehari atau 2 hari. Aku ingin menekan nafsu makan aku yang gak kekontrol banget. Karena sebenarnya aku gak lapar, tapi aku tetap memasukkan makanan ke badan aku. And that's not really healthy. That wasn't good, jadi aku memutuskan untuk melakukan water fasting ini. Selain itu, aku merasa badan aku tuh bloated banget. Di bagian muka aku tuh bengkak, dan di bagian perut aku apalagi itu tuh kayak berasa bengkak banget. Aku berasa greasy karena aku banyak makan makanan fast food, banyak makan yang goreng-gorengan, banyak makan yang manis-manis. And I know that wasn't good for me, tapi aku tetap makan itu gitu. Selain itu juga kulit aku kondisinya itu tidak bagus ya. Ada kayak bintik-bintik dan kayak beruntusan gitu di sekitar jidat. Aku pengen ngedetox itu dengan cara water fasting. Waktu sebelum aku melakukan water fasting, berat aku itu sekitar 69,3 kg. So, lanjut aja, aku bakal ceritain ke kalian hari pertama aku melakukan water fasting. Hari pertama aku melakukan water fasting itu pada tanggal 27 November. Aku mau ceritain tentang mood aku saat melakukan water fasting di hari pertama. Mood aku sepanjang hari itu bagus banget. Nggak ada yang aneh, aku nggak merasa lapar, aku menjalankan aktivitas kayak biasa, aku mengerjakan kerjaan aku melakukan kerjaan rumah, aku kayak biasanya, nggak ada ngerasa apa-apa gitu. Tapi malam aku tuh gampang banget irritated, mood aku tuh yang dari yang tadinya biasa gini tuh langsung down ke bawah. Kayak apa aja bisa bikin aku kesel saat itu. Pokoknya moodnya itu jelek banget ya kalau misalkan aku harus bilang. Selama seharian itu sebenarnya nggak ada simptom apapun yang aku rasakan, tapi ketika malamnya aku merasakan pusing yang amat sangat. Terus habis itu aku merasa perut aku tuh perih banget. Tapi perihnya bukan karena lapar, aku masih nggak ngerasa lapar di hari pertama. Dan next yang aku rasakan itu kayak gejala masuk angin gitu. Jadi aku banyak mengeluarkan sendawa seperti itu. Tapi overall semuanya enak-enak aja, kecuali waktu malamnya yang aku baru ceritakan. Next, di tanggal 28 November, which is hari kedua aku melakukan water fasting, berat aku turun menjadi 67,1 kg. Tapi ini cuman berat air. I'm well aware of it karena yang aku tuju itu adalah detoksifikasinya. Mood aku hari itu, jadi sebelumnya kan malam sebelumnya tuh aku berasa pusing, mood aku jelek. Tapi ketika bangun dan aku waktu itu beli kopi americano tanpa gula, setelah itu moodku baik lagi, aku berasa berenergi lagi, aku berasa fine-fine aja, pusingku hilang sedikit.
mulai sedikit lapar, tapi kayak tidak terlalu mengganggu. Dan apa ya, bisa aktivitas kayak biasa, cuman bedanya dengan hari pertama itu aktivitas yang aku lakukan itu sedikit lebih ringan. Kayak beres-beres kamar tuh kayak rada kurang, paling cuma nyapu-nyapu dikit doang. Setelah itu aku rebahan karena aku mau nge-save up energi aku, itu kayak udah habis banget karena nggak makan. Dan untuk fisik aku sendiri, aku merasakan malamnya lagi aku merasakan pusing dan perutnya sedikit perih. Selain itu mood aku fine-fine aja di hari kedua, dan kayak it was really fast. Dan di hari terakhir tanggal 29 November, mood aku so far kayaknya biasa-biasa aja. Di hari ketiga ini ada yang spesial, karena di hari ke-1 dan hari kedua aku tuh banyak minum es kopi, aku banyak minum es teh tanpa gula, aku juga sempet minum air putih dengan garam, walaupun aku kayaknya nggak bikin air kaldu tulang. Tapi di hari ketiga ini yang aku mau tuh cuman air putih, karena aku berasa kayak pengen yang segar, pengen yang bersih, kayak pokoknya cuman air putih tok yang aku mau. Nah, kalau kalian merasa pusing gitu, disaranin minum air putih dengan garam itu kayak bakal bikin kalian lebih better ya. Sebenarnya fisikal aku tuh lebih better dari ke hari kedua, dan itu aneh banget sih. Tapi ya, berat badan aku turun menjadi 66,4 kg. Setelah itu aku nggak bikin catatan apa-apa sampai akhirnya tanggal 31 November, which is kayak 2 hari setelah aku melakukan water fasting. Itu berat badan aku stabil di 66,3 kg. Karena apa? Karena aku habis water fasting tuh nggak kayak langsung makan banyak, makan menggila atau apa. Aku makan kayak makan biasa aja, kayak makan aku mau mulai ke arah yang lebih sehat gitu. Cuman itu aja sih. Mood aku setelah menjalani water fasting 3 hari itu bagus banget. Aku lebih bertenaga, aku lebih merasa bersih, dan bloating aku yang ada di muka dan serta yang ada di perut tuh hilang. Dan yang anehnya lagi tuh kayak kulit aku kondisinya jadi lebih baik, terutama beruntusan di sekitar jidat aku itu hilang. So I was happy for that. Sebenarnya ketika water fasting itu yang aku rasakan banget itu spiritual journey-nya. Spiritual journey-nya tuh yang kayak aku tuh kalau makan suka overeating gitu, apalagi ketika stres. Sebenarnya makan cukup aja, yang penting nutrisi cukup, mindful gitu, udah bagus buat aku. Selain itu, selama water fast juga aku jadi mikir gitu, kayak selama ini aku serakah banget ya. Problem aku di sini itu adalah kebanyakan makanan dan ngontrol supaya nggak makan banyak, sementara banyak orang di luar sana yang untuk makan pun susah gitu. Kayak aku berasa di situnya sih. Dan selain itu aku jadi kalau makan tuh pengennya dinikmatin, nggak mau terlalu buru-buru. Dan itu so far buat aku sendiri is okay, tapi kita kan beda. Jadi kalau misalkan emang ada yang pengen menjalankan, lebih baiknya bisa konsultasi ke dokter, tanya, benar-benar pelajarin. Dan sekali lagi aku nggak nge-advise ini buat diet, karena bukan buat diet tujuannya. Aku mau detox aja sebelum aku mulai healthy eating lagi. Dan sekarang aku pengen bawa kalian ke journey aku lagi. Sekarang aku sudah berhasil menurunkan berat badan hingga 65,75 kg dari yang tadinya 76 kg. Aku tuh pengen ngasih tahu ke kalian sekarang journey aku gimana. Dan sebenarnya sekarang aku nggak mau diet ekstrim lagi kayak dulu, tapi lebih ke kayak aku mau hidup sehat, pola makanku sehat, mau turun sedikit juga nggak apa-apa, yang penting lebih teratur. Selama 2 tahun pergi aku banyak belajar tentang
diet dan aku tahu yang aku lakukan dulu itu salah. Jadi aku tuh pengen ngajak kalian buat bareng-bareng juga. So, jangan lupa lihat vlog aku setiap hari Sabtu dan video spesial kayak gini yang akan tayang 1-2 kali per bulan. Next, aku akan membahas tentang intermittent fasting karena terima kasih sudah tonton video aku. Jangan lupa follow aku dalam Realita Lestaria dan subscribe, komen juga saran dan kritik dari kalian. Bye bye. Thank you guys for watching.